Kita memulai pengajian kita tasawuf tentang insyaallah zuhud. Yang pertama adalah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya pernah datang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepada aku satu amal ibadah, bila aku kerjakan maka aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, izhad fid dunya, zuhudlah engkau selama hidup di alam dunia. Yuhibbukallah, pasti Allah akan mencintaimu. Yang kedua, wazhad fi ma fi aidin nas, yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap sesuatu yang ada di tangan-tangan orang lain, maka pasti engkau akan dicintai oleh orang lain. Inilah dasar hadis, di antaranya yang kita akan bicarakan yaitu tentang zuhud. Nah, sekarang adalah yang pertama, apa zuhud itu? Zuhud adalah secara bahasa al-i'radu anisyai'i ihtiqaran lahu, berbalik dari sesuatu karena merendahkan sesuatu yang kita palingkan. Zuhud secara bahasa adalah berbalik dari sesuatu, tujuan adalah merendahkan sesuatu yang kita palingkan tadi. Secara hukum agama, yang disebut sebagai zuhud adalah akhdhu qadri darurah minal halali mutayaqqadil hillu, adalah mengambil sekedar kebutuhan dari harta yang halal yang diyakini kehalalannya. Itulah zuhud pada tinjauan hukum agama. Saya ulang kembali, zuhud secara bahasa artinya adalah berpaling dari sesuatu karena merendahkan sesuatu yang kita palingkan. Yang kedua adalah secara hukum agama, yang disebut sebagai zuhud adalah mengambil sesuatu sekedar kebutuhan kita dari sesuatu yang halal yang diyakini kehalalannya. Dan zuhud ini kata para ulama lebih khusus daripada wara'. Ada wara', ada zuhud. Lebih khusus, lebih istimewa adalah zuhud ini ketimbang al-wara'. Kalau al-wara' adalah seseorang itu menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, disebut sebagai wara'. Nah, zuhud ini adalah lebih tinggi daripada wara' tadi. Jadi zuhud tingkatannya pada tasawuf lebih tinggi daripada wara'. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya ada zuhud yang paling tinggi lagi dari kehidupan dunia ini, yaitu adalah zuhudnya orang-orang al-muqarrabin. Ini kelas-kelas para nabi, kelas-kelas para rasul, kelas-kelas para waliullah. Bagaimana zuhud mereka semua? Az-zuhdu fi ma siwallah min dunya wa jannatin wa ghairihima. Zuhudnya sudah tingkatan tertinggi, di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lagi tidak memikirkan dunia, surga, neraka dan lain-lain sebagainya. Makanya As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha, beliau itu beribadah bukan karena ingin surga, beribadah bukan karena takut neraka, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dasarnya satu, di hatinya hanya
Subhanahu wa taala. Makanya sebuah kisah yang sangat masyhur dan sangat populer, pada waktu ada seorang pencuri mendatangi rumah Sayyidah Rabi'atul Alawiyah, dia bisa mengambil harta di rumah Sayyidah Rabi'atul Alawiyah, tapi ini pencuri tidak bisa keluar dari rumahnya Sayyidah Rabi'atul Alawiyah. Setelah ini pencuri sampai pagi, kemudian Sayyidah Rabi'atul Alawiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, kenapa sampai pencuri seperti itu Allah berikan sampai dia bisa mengambil barang, tahu pintu masuk tapi tidak bisa tahu pintu keluar. Kata Sayyidah Rabi'atul Alawiyah, di hati aku hanya ada satu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cinta kepada harta yang diambil oleh pencuri tadi. Jadi zuhud yang paling penting adalah zuhdul muqarrabin, zuhudnya dari orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zuhudnya para rasul, zuhudnya para nabi, zuhudnya para wali-wali Allah. Dan yang paling utama para jamaah sekalian, perlu diingat, zuhud ini bukan identik dengan kemiskinan. Sekali lagi, jadi zuhud tidak dicirikan, tidak identik dengan kemiskinan. Bukannya orang yang tidak punya apa-apa pasti apa? Zuhud, tidak. Zuhud itu bukan itu cirinya, bukan itu identiknya. Sekali lagi saya katakan bahwasanya zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan, tidak dapat dicirikan dengan kemiskinan. Jadi tadi zuhud itu masalah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan zuhud yang paling tinggi adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di hatinya hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, pendapat beliau, aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi azza wa jalla. Dasarnya zuhud adalah ridha terhadap semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Zuhud dasarnya, pondasinya di hati kita adalah ridha terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan bahwasanya zuhud tidak dicirikan dengan kemiskinan. Zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Kenapa? Karena zuhud ini adalah masalah apa tadi? Masalah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya orang yang kaya tidak zuhud, bukannya orang yang miskin pasti zuhud, tidak. Kenapa? Karena zuhud adalah tempatnya di hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan zuhud itu pondasinya, pokoknya, dasarnya adalah ridha terhadap semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, kondisi apapun yang Allah berikan, maka hatinya tetap ridha kepada ketentuan Allah tadi. Miskin, kaya, sehat, sakit, susah, senang, gembira, sedih, tetap hatinya ridha kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang sudah ada di hatinya, yaitu sifat zuhud. Sekali lagi, tidak identik seorang yang miskin dia pasti zuhud, dan juga tidak dapat dipungkiri kemungkinan saja orang kaya itu bisa bersifat zuhud. Karena zuhud itu bukan masalah banyaknya harta atau sedikitnya harta, tetapi hati dia kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya man zahada fid dunya hadat alaihi al-masaib. Orang yang sudah zuhud di hatinya, maka semua musibah ujian yang Allah berikan sangat ringan baginya. Ini subhanallah ini. Kalau sudah orang hatinya zuhud, kalau sudah orang hatinya Allah berikan sifat zuhud tadi, maka semua musibah, semua ujian akan berasa
dia beban itu ringan, tidak menjadi beban yang sangat memberatkan kehidupannya atau dirinya atau keluarganya. Kenapa demikian? Karena ada sifat zuhud tadi. Yang pertama tadi, zuhud adalah bahwasanya seorang itu ridha terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa itu? Sudah dua. Yang pertama, Sayyidina Imam Fudail radhiyallahu taala anhu dia mengatakan dasarnya zuhud adalah ridha terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia mengatakan orang yang zuhud terhadap dunia maka akan ringan semua musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa dirinya. Jadi manakala datang musibah apapun bentuknya, dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya, semua dianggap ringan. Kenapa demikian? Karena di hatinya ada satu, yaitu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana bisa insyaallah? Bisa insyaallah, tapi bertahap, berproses. Iya. Pelan-pelan insyaallah akan sampai kepadanya. Dan sekali lagi, zuhud ini urusan hati. Jadi bukan urusan fisik, bukan urusan harta. Urusan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita sangat maksimal dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau lagi cinta kan luar biasa. Orang itu kekasih dalam kasih itu luar biasa. Hujan-hujan tetap hujan, ya. Hujan-hujan tetap datang. Kunjungan waktu ajar tetap datang. Kan demikian ya. Apapun dia upayakan, apapun dia usahakan, itu orang yang sedang percintaan. Apalagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bercintaan, berkasih bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi Tuhan yang menciptakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih maksimal lagi di hati kita untuk cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa insyaallah, mudah-mudahan ya. Insyaallah pelan-pelan ya. Jadi nggak buru-buru, bertahap-bertahap insyaallah akan sampai kepada tingkatan zuhud tadi. Tapi pasti. Ya, tapi pasti. Pelan-pelan pasti insyaallah orang yang selalu biasa melaksanakan syariat dari Rasulullah SAW pasti akan perlahan-perlahan akan sampai kepada tingkatan zuhud ini. Yang ketiga, para jamaah sekalian, ulama salaf mengatakan orang yang memiliki harta kemudian dia zuhud ini. Tadi dari awal saya katakan zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Ulama salaf mengatakan bila ada orang yang memiliki harta banyak atau sedikit, kemudian dia ada di hatinya sifat zuhud, yakni hanya cinta satu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bergembira dengan bertambah hartanya. Subhanallah. Dan tidak akan sedih bila berkurang hartanya. Bertambah hartanya biasa-biasa saja. Berkurang hartanya biasa-biasa saja. Artinya apa? Di hatinya tidak bergembira manakala hartanya Allah berikan penambahan-penambahan, dan di hatinya tidak bersedih bila hartanya Allah berikan kekurangan-kekurangan. Subhanallah. Jadi orang yang terus sampai demikian, cirinya kata sebagian ulama salaf rahimahullah, bahwasanya orang yang sudah di hatinya ada sifat zuhud, yakni cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pas Allah berikan waktunya kaya, Allah berikan kekayaan, hatinya tidak bergembira, santai-santai saja. Manakala Allah berikan hatinya turun, ada penurunan, ada kekurangan, maka juga sama, tidak ada sedih pada hati. Itulah di antara tanda orang tersebut sudah memiliki sifat zuhud di hatinya, artinya cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang biasanya hartanya nambah senang ya? Senang. Kalau hartanya kurang sedih, sedih saya, sedih. Ya Allah. Orang yang memiliki sifat zuhud tidak demikian. Bertambahnya harta tidak bergembira, tidak senang. Berkurangnya harta tidak bersedih. Kenapa demikian? Di hatinya ada hanya satu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian,
Al-Imam Abu Zaid Ad-Darani rahimahullah, beliau mengumpulkan satu kalimat pada kalimat zuhud ini. Apa zuhud ini? Zuhud adalah tarku ma yushghiluka 'anillahi azza wa jalla, meninggalkan semua hal-hal yang dapat menyibukkan engkau sampai engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud di antara para ulama mendapatkan tempat ini, yaitu Al-Imam Abu Zaid rahimahullah. Kata beliau, di antara ciri zuhud adalah itu orang meninggalkan setiap sesuatu yang menyibukkan dirinya sampai dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, sudah ada sifat zuhud sedikit-sedikit. Kenapa demikian? Waktunya ibadah kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai misalnya kita punya kegiatan ibadah yang sudah rutin, misalnya baca Quran atau qiyamul lail atau duha atau baqiyah atau qabliyah, bila mana kita tinggalkan, hati merasa apa? Merasa ada yang kurang ini. Kita bahkan kadang-kadang suka jadi galau, jadi bingung. Ya Allah, kok biasa baca Quran, hari ini nggak baca Quran? Itu tandanya orang tersebut di hatinya sudah ada sifat zuhud, yakni ada kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi zuhud, pendapat yang keempat ini kata ulama adalah di antaranya zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dirinya membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk tingkatan yang tadi yang paling teratas itu kita tidak bisa ya, yaitu di hati itu orang ibadah bukan karena pengen surga, ibadah bukan takut karena apa? Karena neraka. Itu tingkatan yang paling tinggi. Jadi top hatinya ibadah hanya satu tingkatannya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sulit. Kita kan masih ada pengharapan. Kita baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan dari Allah. Kita qiyamul lail, ada kadar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baca selawat, setiap kali selawat 1 kali dapat 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu masih ada harapan seperti itu. Kita belum sampai zuhud yang paling tinggi, yang hanya di hatinya tok hanya mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak tuh Pak Ustadz berharap seperti itu? Diperbolehkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi boleh seorang itu hamba Allah Subhanahu wa taala memotasi dirinya, memotasi dirinya, mendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ini? Sudah 4 ya. Kemudian para jamaah sekalian, para ulama mengatakan orang itu dalam mengambil urusan dunia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil harta dunia dengan cara yang halal itu atau cara yang haram, itu ada 3 tingkatan. Apa yang pertama adalah orang yang memang kesehariannya dia berharap mendapatkan harta dunia dengan cara apapun, tidak dipikirkan cara yang halal atau yang haram, maka orang ini pasti adalah orang yang paling terbesar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghalalkan setiap cara untuk mendapatkan harta dunia tadi. Itu bahaya. Orang yang pertama, bagian pertama ini, dia sudah tidak mau tahu lagi hartanya didapat dari yang halal atau dari yang haram. Inilah tingkatan orang yang pertama dalam mencari urusan dunia, dan dialah termasuk orang yang ahlul lahwi wal la'ibi wal zinah wal tafakhur wal taqatur. Dialah orang yang memang lalai sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mengambil daripada dunia ini, dia mencari harta dunia ini, kemudian dia tawassa fi bahatiha,
dia meluaskan dirinya dalam hal-hal yang dia sudah cari dari harta dunianya. Dia beli motor, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beli rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beli mobil untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masih tingkatan yang bagus pada hukum agama. Tadi yang terburuk adalah tingkatan yang pertama tadi. Dia mencari dunia tetapi tidak diperhatikan apakah dari yang halal atau dari yang haram. Itulah orang yang paling sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah orang yang mencari dunia. Dia dapat dunia, harta dunia dia raih, kemudian dia berluas-luas pada hal-hal yang mubah pada urusan dunia ini. Dia beli motor, dia beli rumah, dia beli mobil, tapi tetap ibadah tidak dia tinggalkan. Tetap motor yang dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang dia pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dia pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah tergolong orang yang masih dalam kategori orang yang memiliki sifat zuhud di hatinya, yakni ada kecintaan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita paling masuk tingkatan yang berapa ini? Yang kedua, yang pertama kita insya Allah tidak. Yang kedua, kita masih mencari urusan dunia, kita masih mencari harta dunia, kemudian kita pergunakan dunia kita dapat tadi, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang dia memahami dari dunia ini bahwasanya dunia bukan tempat dirinya, yang kekal abadi hanya di akhirat kelak, yang pada akhirnya dia mencari harta dunia hanya sekedar kebutuhan dirinya saja, kebutuhan istrinya saja dan anak-anaknya saja, tidak mencari kelebihannya. Subhanallah, bicara orang seperti ini. Jadi ada orang yang dia punya kemampuan lebih sebenarnya untuk mencari harta dunia, tapi tidak. Dia hanya mencari dunia sekedar untuk makan dirinya, makan istrinya, makan anak-anaknya, tidak mau lebih dari itu. Nah, inilah orang yang memiliki tingkatan yang ketiga yang juga sama dipuji pada hukum agama. Jadi zuhud itu adalah, sekali lagi saya katakan, tidak identik dengan apa? Tidak identik dengan kemiskinan. Seorang yang zuhud itu tadi di hatinya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang zuhud daripada dunia maka akan yurihu qalbahu wa badanahu fid dunya wal akhirah. Orang yang zuhud di alam dunia ini, orang yang memang memiliki sifat zuhud di hatinya, di alam dunia ada zuhud di hatinya, maka akan yurihu qalbahu. Zuhudnya akan membuat nyaman hatinya di dunia dan bahkan di akhirat kelak. Orang yang memiliki sifat zuhud di hatinya maka akan membuat nyaman hatinya selama hidup di alam dunia. Jadi nggak target tahun ini harus kumpul duit sekian, tidak target. Nah, berniat karena di hatinya ada sifat zuhud. Tadi kembali yang pertama tadi, orang yang zuhud tadi seperti itu keadaannya. Dia menerima terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan yang dia miliki, harta yang dia miliki bukan untuk dunia kembali. Karena ada orang yang memiliki dunia, dia cari dunia, memiliki dunia, dibalikkan untuk apa? Untuk dunia kembali. Orang yang zuhud tidak demikian. Orang yang zuhud dia cari dunia dari hal yang halal, kemudian dia memiliki dunia, kemudian dia kembalikan dunianya untuk kebahagiaan nanti kelak di negeri akhirat. Bahkan para jemaah sekalian, saya menemukan ada orang-orang kaya, saya mengajar di sebuah tempat itu zakat malnya sampai 80 miliar. Subhanallah. Jadi itu luar biasa itu. Zakat malnya dikumpulkan itu, satu komplek itu 80 miliar. Subhanallah. Jadi dia sudah bukan lagi di hatinya untuk dunia yang dia cari. Subhanallah. Saya kaget pas saya lihat ini benar ini benar. 80 miliar zakat malnya. Jadi satu komplek itu dikumpulkan dari orang-orang kaya tadi, dikumpulkan zakat malnya mencapai
yaitu 80 miliar. Subhanallah. Kemudian sampai DKI mengatakan saat ini bagaimana? Ini kalau diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia yang Jakarta akan kelebihan. Saya bilang kirim saja ke Palestina. Jadi sebagian kirim ke Palestina. Untuk apa? Membantu perjuangan saudara kita sana. Subhanallah. 80 miliar di Jakarta itu, Jakarta bukan Jakarta, 80 miliar Jakarta. Subhanallah. Itu dari semua ya. Dari semua orang itu. Karena ada orang yang dia itu takut mengeluarkan namanya zakatnya. Padahal zakatnya belum sampai miliaran, baru sampai jutaan atau puluhan juta. Ini ada orang kaya raya itu luar biasa dikumpulkan satu objek itu totalnya adalah 80 miliar zakat kaum. Jadi itulah diantara tanda ciri orang yang zuhud, yang ciri hatinya itu satu, hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ke ini Masjid Kuba yang di Depok pernah? Itu kan orang kaya itu, orang kaya raya. Kuba masjid itu orang kaya raya itu memberikan masjid. Subhanallah, luar biasa. Jadi masih banyak di Indonesia ini orang-orang kaya yang hatinya zuhud. Jadi mereka punya hati demikian, hatinya satu, hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tahu ada satu pondok pesantren di Sukabumi itu yang besar, yang luar biasa, yang dulunya tempat wisata. Ada orang kaya mewakafkan tanah yang sebenarnya aset dari hartanya itu, subhanallah, untuk apa? Untuk satu pondok pesantren yang ada di Sukabumi. Ya Allah. Padahal kalau akan dijual hari ini itu harganya udah fantastisnya luar biasa dan menjadi tempat wisata yang mengalir duit untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi ini orang waktu mendengar penjelasan dari seorang kiai tentang surga, tentang kenikmatan surga, tentang kebahagiaan akhirat, maka langsung spontan hatinya mengatakan di depan kiai tadi, saya ingin mewakafkan tanah saya ini untuk kepentingan pondok pesantren. Subhanallah. Berarti orang kaya di hatinya ada sifat apa? Ada sifat zuhud. Di hatinya hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dari kecil ya, dari kecil, perlahan. Ini contoh orang yang mencari dunia dengan cara halal, kemudian dia dapatkan dunia tersebut, dunianya dikembalikan untuk kebahagiaan nanti di negeri akhiratnya. Berarti orang itu sudah ada sifat zuhud di hatinya, yakni cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata para ulama bahwasanya orang yang zuhud di alam dunia akan membuat nyaman apa? Hatinya. Selama di dalam dunia nyaman hatinya. Dia keluarkan duit untuk kepentingan akhiratnya, gak sayang-sayang, gak mikir-mikir. Karena ada orang yang lewat orang yang minta sumbang datang ke rumahnya, ada duitnya 50, 100, 20, 10 ribu, 5 ribu, mana yang diambil? Yang 5 ribu. Jadi artinya dia tidak membuat nyaman hatinya sedekah yang dia keluarkan. Orang yang zuhud tidak demikian. Jadi orang yang zuhud tadi, kata para ulama, orang yang zuhud di alam dunia akan yurihu qalbahu wa badanahu fid dunya. Hatinya akan membuat dia nyaman, kemudian juga badannya membuat nyaman dari sifat zuhudnya tadi selama hidup di alam dunia. Dan sebaliknya, orang yang tidak ada zuhud di hatinya di alam dunia, maka akan yutihu qalbahu wa badanahu fid dunya wal akhirah. Itu orang akan membuat capek hatinya dan badannya selama hidup di alam dunia. Orang kalau tidak ada zuhud di hatinya, maka dia telah membuat capek hatinya dan badannya selama hidup di alam dunia, apalagi nanti di akhirat. Pengaruhnya kan bagaimana? Pengaruhnya harta yang dia dapatkan yang pada akhirnya adalah untuk kepentingan dunianya. Dia tidak pikirkan untuk kebahagiaan nanti negeri akhirat. Jadi sekali lagi orang yang zuhud kepada ulama, zuhud tadi akan membuat nyaman hatinya di dunia dan di akhirat. Sementara
bahwasanya orang yang dia cinta terhadap dunia, maka cinta terhadap dunia tadi membuat dia capai hatinya dan badannya selama hidup di alam dunia. Kemudian para jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya di antara zuhud ini adalah, di antara ciri daripada zuhud adalah bahwasanya ini orang senantiasa, kata para ulama, orang tersebut akan senantiasa, pertama adalah basarul aibad dunya wa dawa'aha. Orang yang zuhud di alam dunia, yang pertama kata para ulama, Rasulullah SAW, bahwasanya ini orang akan Allah perlihatkan aibnya selama hidup di alam dunia. Wa dawa'aha, dan bahkan Allah perlihatkan bagaimana cara mengobati daripada penyakit aib di alam dunianya. Jadi selama ini orang ada zuhud di hatinya, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan orang tersebut akan Allah perlihatkan aib-aib dunia ini dan cara mengobati bagaimana aib dunia tadi. Dia tahu dunia ini sementara, dunia sebentar, dunia fana, yang pada akhirnya dia tahu bagaimana cara mengobati aib dunia ini, yaitu dengan cara satu, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang ada zuhud di hatinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhrajahu minhu min salimat ila dar-salam. Allah akan keluarkan dari dunia ini akan dalam kondisi selamat sampai menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ada zuhud di hatinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah perlihatkan aib dunia ini. Dunia ini ada aibnya, ada kekurangannya, ada celahnya, dan dia tahu bagaimana cara mengobati aib dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau sudah ini orang ada sifat zuhud di hatinya, akan keluar dari alam dunia ini selamat sampai menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu adanya sifat apa tadi? Sifat zuhud di hati kita. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dia mengatakan bahwasanya adalah zuhud itu adalah khuluul aidi minal amlak wal qulubi minat tatabbu. Kosong tangan kita dari ingin memiliki, adanya keinginan memiliki dunia ini. Jadi ada dunia tapi bukan ada di tangan, bukan di hati. Dunia itu dia pergunakan untuk satu, yaitu hanya untuk meraih kebahagiaan akhiratnya saja. Makanya kata para ulama, orang yang sudah memiliki sifat zuhud ini, dunia seperti dia seperti kasir. Tahu kasir? Duitnya dia ambil, dia kembalikan, tapi bukan miliknya. Seorang memiliki kasir demikian keadaannya. Dunia yang dia miliki adalah bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakala Allah ambil, dia tidak bersedih. Manakala Allah berikan penambahan, tidak bergembira. Itulah di antara sifat zuhud seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian seperti itu? Karena satu kali di hatinya ada hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qulub natattabbu, dan tidak ada di hatinya untuk tetap untuk senantiasa mencari-cari dunia yang belum ada. Dicari wajib, usaha wajib, ikhtiar wajib, berdagang wajib, kerja wajib, tapi tidak ada tahun ini mesti sekian juta masuknya, atau mesti tahun ini mesti beli mobil, atau harus beli rumah, atau harus beli motor. Tidak ada demikian sama sekali. Dan tetap mencari dunia, dia kerja, dia dagang, dia bisnis, dia usaha, tetapi tidak ada target untuk dunia yang sedang dia carinya. Itulah di antara ciri orang yang zuhud, yang di hatinya ada satu, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya? Agak berat ini. Beratnya luar biasa. Zuhud itu sangat berat. Tapi insya Allah kita akan bisa untuk meraih daripada sifat zuhud ini. Dengan cara apa? Tadi satu resepnya, yaitu setiap hari mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian para jamaah sekalian, kata para ulama yang kedua adalah zuhud itu istisgharud dunya wa mahwu adzarihi minal qalbi. Menganggap dunia ini sangatlah kecil, tidak besar. Dunia ini sangat kecil, tidak besar, dan menghapus pengaruh-pengaruh dunia dari hati kita. Ini yang lebih lagi, luar biasa. Kita sangat sulit untuk melaksanakannya. Dunia itu sangat kecil. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dunia sangat kecil. Yang kedua adalah menghapus pengaruh-pengaruh dunia dari hati kita. Yang pada akhirnya, bila orang demikian keadaannya, menganggap kecil urusan dunia ini, maka yang ada di hatinya satu, yaitu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di otak satu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lainnya. Makanya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuannya. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memaksimalkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya dari ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nampak sifat zuhudnya di hatinya dia, yang pada akhirnya timbullah di hatinya kecintaan yang maksimal, hanya satu, hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya zuhud itu harus qat'an amma fi aidin nas, tidak serakah terhadap sesuatu yang ada di tangan-tangan orang lain. Kalau orang serakah, pasti ada di hatinya serakah yang dia belum raih, harus dia dapati, yang dia belum capai harus dia dapati. Maka ini orang tidak akan masuk dalam kategori sifat zuhud ini. Jadi sifat zuhud harus dia menghilangkan keserakahannya terhadap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Jadi bila ada orang yang memiliki sifat zuhud namun hatinya masih ingin meraih sesuatu harta dari orang lain, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang zuhud, memiliki zuhud di hatinya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, para ulama mengatakan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk meraih daripada zuhud ini. Apa di antaranya adalah bahwasanya orang yang zuhud ini di alam dunia, dia akan senantiasa akan pertama adalah yaqa'u minhum bihaqqika dan idaina an-nashi' wal jahal, akan senantiasa dia memaafkan dari kesalahan-kesalahan orang yang mengganggunya selama hidup di alam dunia. Di antara kiatnya agar seorang mendapatkan sifat zuhud ini adalah dia selalu memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang orang perbuat pada dirinya. Artinya apa? Bila ada orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, orang yang berbuat menyakiti dirinya, dia maafkan. Itulah di antara kiat pertama untuk mendapatkan sifat zuhud ini, yaitu seseorang akan mendapatkan kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan ini sangat berat. Bila ada orang yang mengganggu kita, menyakiti kita, kan biasanya apa? Ini orang apa ini? Kita sudah berbuat baik tapi dia menyakiti kita. Orang yang Allah berikan sifat zuhud adalah di antara kiatnya, ini orang di hatinya selalu memaafkan dari orang yang menzaliminya dan dari orang yang menyakitinya. Itulah di antara sifat-sifat zuhud yang ulama kita jelaskan. Bahkan para jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan tentang zuhud. Apa zuhud ini? Zuhud adalah seseorang la tubali min akli dunya min mu'minin aw kafirin. Dia tak peduli orang mukmin atau orang kafir dia berikan makan dari hartanya, tidak peduli dia. Kita lihat ada orang kaya raya, kita lihat sendiri, subhanallah, ada orang kaya raya
itu dia setiap hari bukan menjual nasi uduk, tapi sedekah dengan nasi uduk di Jakarta ini. Sedekah dengan nasi uduk. Berapa dia jualnya? 5.000. Sudah mendapatkan apa? Mendapatkan lauk-lauknya pakai telur, kadang-kadang pakai ayam, kadang-kadang pakai ikan. Subhanallah. Saya katakan ini bukan menjual nasi uduk, tapi apa? Memberikan sedekah dengan siapa namanya? Hamka, Yusuf Hamka, subhanallah, ya. Luar biasa, yang punya tol seluruh hampir di Nusantara, Hamka yang orang, subhanallah. Jadi dia bukannya menjual nasi uduk, tapi apa? Dia bersedekah dengan nasi uduk. Orang dijualnya cuma berapa tadi? 5.000 saja. 3.000, 5.000 dijualnya, subhanallah. Di Arab sudah ada sifat zuhud tadi. Dia nggak peduli yang membelinya orang mukmin atau orang kafir. Dia tidak peduli sama sekali. Yang belinya kaya miskin silahkan, tidak apa-apa. Yang membelinya orang mampu atau tidak mampu tidak apa-apa. Kenapa demikian? Orang di hatinya sudah ada sifat zuhud tadi. Subhanallah. Orang yang zuhud tadi di antara cirinya dia memberikan makan kepada siapapun, mukmin atau kafir, susah atau senang, tetap dia berikan. Berarti di hatinya sudah ada sifat zuhud, yakni cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jemaah sekalian, orang yang zuhud ini bagaimana cirinya? Yaitu cirinya kasrul amali. Dia mengurangi, membatasi angan-angannya, hayalannya. Jadi tidak berhayal, tidak berangan-angan. Yang dia syukuri sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Yang dia syukuri hanya yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak ada angan-angan nanti pengen tahun sekian harus seperti ini. Berangan-angan berhayal harus punya ini, harus punya itu. Tidak demikian. Orang yang hatinya zuhud, yang hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sufyan rahimahullah kata beliau adalah orang tersebut qasdul amali, dia mengurangi, membatasi, bahkan meniadakan angan-angan hayalan selama hidup di alam dunia. Itulah di antara hal yang perlu kita ketahui seputar daripada zuhud. Yakni dari zuhud, seseorang itu meninggalkan dunia karena untuk kepentingan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan daripada jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiah juga ilmunya pada saya sehingga ada pencerahan. Di sini saya akan bertanya. Jadi saya punya sahabat dari SD. Dari SD Pak Ustadz. Kemarin bersama saya perjalanan umroh. Terus di situ nampaklah ya, maksudnya saya nggak nyangka gitu sifat aslinya seperti ini. Kan ada kata-kata yang menyinggung hati saya. Itu pas obrolan itu pas mau pulang di pesawat, pas pulang dari bandara, saya udah nggak mau lagi berbarengan, Pak Ustadz. Nggak mau berbarengan, sendiri-sendiri. Kebetulan kan saya sama suami. Kalau saya ini sendiri, mulai dari bandara, saya udah merasakan sakit hati, jalan sendiri. Sampai sekarang saya masih satu grup nih Pak Ustadz, masih ada. Saya pengen bagaimana nih kalau udah gak ada komunikasi selama 6 bulan. Kalau dia komen di grup, saya enggak. Kalau saya komen dia enggak gitu. Jadi bagaimana saya sudah
Kalau di agama itu tidak, ya, kalau di agama tidak seperti itu. Jadi sudah dimaafkan, tetap dekati dia, tetap dekati dia, tidak diperbolehkan kita jauhi. Jadi tidak diperbolehkan. Itulah yang hal yang sulit, yang sangat sulit, yang sangat luar biasa susahnya. Ada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita maafkan, tapi tetap kita temani dia, dekati dia. Kenapa demikian? Tujuannya agar kejahatannya Allah hilangkan dari diri itu orang. Subhanallah. Jadi Rasulullah demikian. Rasulullah SAW ada orang yang menjahati beliau dilempari dan kotoran binatang. Beliau katakan, ya sahib wahai tukang sihir, wahai orang gila, Nabi doakan mereka semua. Nabi doakan mereka semua. Bahkan pada akhirnya bagaimana? Orang yang membenci Rasulullah SAW menjadi sahabat Nabi yang paling dekat. Subhanallah. Bahkan ada orang musyrik, Abu Jahal, itu orang yang sangat membenci Nabi, yang sangat membenci Rasulullah SAW. Nabi tetap mendoakannya. Bagaimana kejadian selanjutnya? Seorang putra Abu Jahal yang bernama Ikrimah menjadi sahabat kental Rasulullah SAW. Jadi sangat perlu kita, orang yang menyakiti kita, maafkan dia. Yang kedua, tetap jadikan dia sebagai sahabat kita dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang kita munculkan, yang kita perbuat akan berubah, bahkan menghilangkan sifat-sifat jahatnya agar tidak diulang kepada orang lain atau teman yang lain. Subhanallah, seperti itu. Dan sekali lagi, sudah benar yang kami pertama sudah maafkan, tapi yang kedua jangan dijauhkan. Kata orang Jakarta, orang gila jangan dilawan gila. Ya, orang lain jangan dilawan apa? Dilawan gila. Artinya jangan sama-sama apa? Jangan sama-sama gila. Sudah dimaafkan seperti dia. Dengan cara apa? Dengan cara kebaikan kita berikan kepadanya. Jadi keburukan dia kita balas dengan kebaikan. Sekali lagi, poinnya yang paling utama, kebaikan tidak akan pernah bisa dikalahkan sepanjang masa. Kebaikan tidak akan pernah bisa dikalahkan sepanjang masa. Kemudian keburukan, kejahatan tidak akan pernah menang sampai apapun, sampai datangnya hari kiamat. Contoh, Donald Trump mengatakan, kalau seandainya tidak dibebaskan sandera dari orang-orang Gaza Palestina, saya akan berikan apa? Membuat neraka di Timur Tengah. Sebelum dia membuat neraka di Timur Tengah, Allah kirim api yang bukan api neraka, api dunia membakar itu kota-kota yang berbeda. Jadi sekali lagi, kebaikan kita, kebaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalahkan, bahkan menghilangkan, bahkan menghancurkan kejahatan, keburukan dari hamba Allah yang lainnya. Tetapi perlu kita ingat, di hati kita wajib niat iktikad yang baik untuk berakhir. Ini Allah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, saya hampir mirip dengan anak saya. Tapi kalau saya berdoa Pak, jadi kalau kata anak-anak saya dengan suami saya, tak boleh itu memang jahat banget. Jadi saya setiap melaksanakan ibadah umroh, doanya satu, minta dimaafkan segala kesalahan, berterima kasih karena rezekinya juga. Terus yang ketiga, saya ya Allah, jauhkanlah tatapan saya dari orang-orang yang tidak disukai. Tapi memang selama saya berdoa itu sampai sekarang memang tidak pernah dipertemukan, seperti tidak pernah melihat. Bagaimana kalau kata anak-anak saya dengan suami, nggak boleh mah minta ampunan, karena memang setiap saya melaksanakan ibadah itu, ibadah di Nabawi, mintanya itu terus. Dan memang sekarang saya alhamdulillah sih, memang dari sejak saya berdoa itu nggak pernah saya ketemu dengan orang-orang itu. Itu bagaimana? Apakah itu merupakan hukuman atau gimana? Ya, artinya tadi saya ulang lagi, tadi tidak diperbolehkan kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam memanage hati kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Karena demikian, karena sahabat Nabi Rasulullah, ulama tabi'in, mereka semua disakiti, tapi mereka semua balas dengan kebaikan-kebaikan. Tetap mereka dekati, tetap mereka baik hati. Semuanya tidak berpura-pura. Yang pada akhirnya bagaimana? Pada akhir dampaknya adalah bahwasanya kebaikan yang
Allah merubah bahkan menghilangkan keburukan kejahatan dari orang yang melakukan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bu, siapa lagi Bu? Yang bertanya. Ini ada sebuah hadis yang menarik dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dunia nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan dunia nanti pada hari kiamat akan Allah datangkan, Allah gambarkan, Allah langsung bentukkan. Bagaimana bentuknya ini dunia? Pada waktu nanti hari kiamat akan dilihat oleh semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang perempuan yang buruk rupanya, yang wajahnya berwarna biru, kemudian dia dalam kondisi hal yang tidak paling bagus dipandang oleh semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya perempuannya tua, sudah tua renta, kulitnya biru, kemudian mukanya hangus, kemudian fisiknya tidak enak dipandang oleh semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada taringnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua hamba-hamba Allah, bagaimana yang kalian itu semua? Mereka semua mengatakan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perempuan tua yang sangat jelek ini. Semua hamba Allah mengatakan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perempuan tua yang sangat jelek ini rupanya, yang kami tidak suka memandangnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah kalian ini siapa? Mereka semua mengatakan tidak tahu ya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dunia yang kalian cari-cari selama kalian hidup di alam dunia. Inilah dunia yang kalian saling bermusuhan mencarinya. Inilah dunia yang kalian saling berdengkian, bahkan menumpahkan darah mencarinya. Subhanallah. Jadi dunia seperti itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang pertama tadi ada sifat zuhud di alam dunia. Dunia yang dia cari bukan untuk dunia kembali, tetapi untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Makanya harus kita sedikit-sedikit ada di hati kita sifat zuhud tadi, yaitu sifat zuhud yakni di hati kita cinta hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, seperti itu. Silakan dari jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan atau masalah yang lain silakan. Ustaz, Keluar tema boleh Bu. tadi zuhud itu tidak identik dengan Kemiskinan. Kemiskinan. Iya. Tapi dengan ya maaf, untuk memenuhi kebutuhan itu tadi kan harus ya, Iya, wajib. harus terpenuhi gitu. Iya. Nah itu bagaimana untuk antara yang kaya memang zuhud gitu, sementara yang miskin juga pengen memiliki sifat itu gitu. Iya. Bagaimana kiatnya? Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan dibalik ya. Perintah Allah adalah cari akhirat, jangan melupakan dunia. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik berbahaya. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, cari akhirat. Berarti kalau nyari akhirat ngoyo dia. Kalau Jakarta ngoyo, apa ngoyo? Bekerja keras, tekun, ulet. Jadi apapun untuk akhiratnya, Qurannya dicari, dibaca, ulet, tekun, nggak pernah ditinggalkannya. Tahajudnya dikerjakan, ulet, tekun, nggak pernah ditinggalkannya. Hal ini orang prinsipnya tadi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Tapi Allah pesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah melupakan untuk urusan apa? Urusan dunia. Jangan dibalik. Kalau dibalik menjadi bahaya. Kalau ada orang yang bilang, saya sih prinsip saya cari dunia, tidak melupakan apa?
ini berbahaya, yang pada akhirnya pasti ini orang akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang berprinsip yang kedua tadi. Prinsip yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, cari akhirat, jangan pernah melupakan urusan dunia. Jangan dibantu. Itulah kiatnya bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mau dia orang tidak punya atau orang yang punya atau orang kaya atau miskin, bagaimana di hatinya akan tumbuh sifat zuhud tadi. Bagaimana tadi prinsipnya? Satu tadi, dunia yang dia miliki apapun bentuknya, sedikit banyak, maka dia menggunakan sekali lagi tadi untuk kepentingan kebahagiaan di negeri akhiratnya. Demikian Allah a'lam bishawab. Maka tadi saya Saya katakan katakan ada contoh, ada orang kaya raya satu komplek, zakatnya tadi berapa namanya? 40 miliar. Subhanallah. Ustaz mau nanya, Bu. ya silakan Ibu. Ini apa? Kan saya punya bekas tetangga, tapi dia udah pindah. Tapi masih satu wilayah sih. Cuma saya jarang ketemu, paling lihat dia nggak ketemu, nggak paling lihat kalau pas dia dapat anak. Itu orangnya kayaknya kalau disapa nggak mau menjawab, terus diajak sini nggak mau. Terus kalau mau gitu langsung bawa muka itu gimana ya? Iya. Yang tadi saya katakan, orang yang gila jangan dilawan gila. Nanti sama-sama gilanya. Artinya tetap kita baik dengan dia, senyum dengan dia, sekalipun dia melengos misalnya, sekalipun dia cemberut misalnya. Tidak apa-apa. Kita ada kebaikan yang kita kerjakan, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Senyum itu untuk tetangga yang seperti itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia cemberut, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dikerjakan itu semua ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berpikir hanya untuk kebahagiaan akhirat saja. Dan perlu tadi diingat, kebaikan yang kita kerjakan pasti akan merubah, bahkan menghilangkan keburukan-keburukan dari orang yang berbuat baik kepadanya. Kita berbuat baik ke orang, kita senyum, kita tegur sapa, lambat laun pasti dia akan Allah berikan perubahan. Itu pasti dan pasti dan pasti. Tapi kita jangan boleh tahu lah masa bodoh. Malu sendiri. Apa-apa. Pertanyaan yang dijawab kan jadinya malu. Ya, jadi kita tadi berprinsip senyum kita ada ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tegur sapa kita kepada itu orang ada ibadah, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah a'lam bishawab. Sekalipun berat ya, sekalipun berat dan kayak ini, amit-amit ya. Ini Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim